untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali diingatkan supaya dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami sudah memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Link yang kami pakai Tuhan tolong. Bapak berkati supaya semua berjalan dengan lancar dan clear, jelas. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Suara saya jelas kedengarannya? Oke. Baik. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari buka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Saudara yang terkasih, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Setelah kita merasakan simpati yang luar biasa terhadap penderitaan yang dialami oleh hambanya Ayub dalam 42 pasal kitab Ayub itu, dengan segala hiruk pikuknya, saudara-saudara yang terkasih, atau drama yang juga terjadi dalam peristiwa itu, lalu kita masuk di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur yang seakan-akan memperingatkan kepada kita bahwa, teman-teman, saudaraku, hai anak-anakku, jangan coba terlalu fokus, jangan terlalu lihat dengan persoalan di sekitar Anda. Tapi mari lihat hubunganmu, relasimu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Karena saudara-saudara yang terkasih, sangat penting untuk kita mengevaluasi, saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita itu masih hangat, masih kuat, masih dalam, atau biasa-biasa saja, saudara-saudara yang terkasih. Satu hal yang paling mengerikan di dalam pelayanan adalah ketika kita merasa semua yang kita lakukan itu hanya sesuatu yang biasa yang sudah kita lakukan, dan lakukanlah dengan terus-menerus. Hal itu kadang-kadang tanpa hati kita melakukan itu, kadang-kadang tanpa komitmen yang tinggi kita lakukan itu, kadang-kadang tanpa saudara-saudara yang terkasih habis-habisan melakukan itu. Paulus dalam satu nasihatnya dia berkata bahwa saudara-saudara yang terkasih, kalau dia kelihatan sudah tidak menguasai diri, dalam terjemahan lain dikatakan kalau saya kelihatan sudah gila, itu karena untuk Tuhan. Saudara, jadi betapa luar biasanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan akan nasihat Rasul Paulus ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat tema saya hari ini adalah bahagia dan berdampak. Bahagia dan berdampak. Saudara, orang bahagia itu bukan karena semata-mata dia kaya atau dia miskin. Orang berbahagia itu bukan karena dia berhasil atau dia gagal. Orang berbahagia itu bukan karena dia pintar dan dia kurang pintar. Orang berbahagia itu bukan karena tenar atau tidak tenar. Orang yang berbahagia itu saudara-saudara yang terkasih bukan karena disorot oleh kamera dan muncul barangkali di media-media sosial. Nah, orang yang berbahagia itu kata Alkitab adalah orang yang pertama tidak berjalan di nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata Alkitab memberikan kita jalan keluar. Alkitab memberikan jawaban. Alkitab memberikan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mau bahagia, ini loh kuncinya. Saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saudara-saudara yang terkasih, tidak berdiri menurut di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara lihat ada dalam tata bahasa ada sesuatu yang meningkat, saudara yang terkasih. Berjalan, lalu kemudian berdiri, dan sekarang duduk. Artinya menjadi satu dengan saudara-saudara yang terkasih. Nasihat orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu orang fasik. Orang berdosa adalah orang yang mengambil keputusan untuk bertentangan dengan hukuman Tuhan. Sama seperti Hawa dan Adam, mereka berdosa karena mereka melanggar hukum Tuhan. Pencemooh itu adalah orang yang suka apa, saudara-saudara yang terkasih? Orang yang suka memaki, orang yang suka mencela. Jadi Anda melihat ada orang-orang
duduk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ada dia memberikan seminar, lalu ada ibu-ibu yang berkata begini, ada seorang ibu yang berkata begini, Ibu Maxwell, Ibu John adalah ibu yang paling bahagia menurut kami. Lalu ditanya kenapa demikian? Karena ibu adalah bersuamikan yang namanya John Maxwell, seorang motivator yang sangat tersohor di dunia. Dengan tenang ibu itu berkata, Anda sebenarnya salah. Saya bahagia bukan karena saya istrinya John Maxwell, tapi saya bahagia karena saya memilih untuk bahagia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di pikiran kita ini berkecamuk, berjalan semua banyak informasi-informasi, bagaikan sebuah peperangan. Kalau ada orang berkata begini, Anda nggak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu, Anda nggak bisa melarang itu. Tapi kalau Anda membiarkan dia bersarang di kepalamu, itu sebuah kebodohan, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu di dalam diri kita, dalam pikiran kita, berkecamuk tiap hari informasi. Anda mau cari informasi macam apa saja. Seperti jiwa kita lelah setelah kita bergumul dengan kasus Sambo, atau kita melihat saudara-saudara yang terkasih selama hampir kurang lebih 2 bulan. Lalu seorang hakim agung sekarang lagi sedang ditangkap KPK dan seterusnya. Sepertinya nggak habis-habis emosi kita terkuras. Karena itu pemazmur ingatkan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan cuma sibuk kerja, jangan cuma sibuk pelayanan, tapi juga jangan lupa bahagia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata yang berbahagia itu apa sih? Yang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah itu cukup? Enggak cukup saudara. Karena ayat kedua berkata, tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kesukaannya ini, Alkitab ini, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab ini adalah harusnya merupakan kesukaan di dalam diri anak-anak Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka akan Taurat Tuhan. Saudara, penting sekali karena dari firman Tuhanlah Anda kemudian mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban, mendapatkan jalan keluar. Saya pernah dikasih sebuah buku dari Australia, Manajemen dari Pendekatan Alkitab. Saudara mau cari ilmu macam apa saja ada di dalam Alkitab. Apakah itu peperangan, apakah itu keuangan, apakah itu rumah tangga, apakah kepemimpinan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ketenangan, apakah kebahagiaan, semua ada di dalam Alkitab. Makanya saudara-saudara yang terkasih, ilmu yang tertua bukan filsafat, tapi ilmu yang tertua adalah teologi, ilmu yang belajar tentang Allah. Kalau Anda belajar Allah, Anda dekat dengan Allah, Anda menjadi tenang. Ada orang yang berkata begini, tunjukkanlah 6-7 sahabatmu yang paling dekat dengan Anda, maka saya akan tahu seperti apa kamu orang adanya. Saudara-saudara yang terkasih, karena hidup ini kita dipengaruhi. Karena itu saya percaya kalau kita dekat dengan Allah, maka kita dipengaruhi oleh Allah. Bagaimana Anda dekat dengan Allah? Tidak ada cara lain kecuali kesukaanmu ialah firman Tuhan, ialah Taurat Tuhan. Kalau kita betul-betul berkata kita dekat dengan Tuhan, maka surat cintanya Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, perintahnya Tuhan akan menjadi kesukaan kita. Bukan saja kesukaan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah ada orang yang berkata apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percaya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu dengan kuat, maka kita akan pikirkan hal itu. Dan kita akan coba melakukan hal itu. Karena itu firman Tuhan, pemazmur menolong kita supaya kita bahagia. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya berdoa supaya Anda boleh baca apa saja sosial media. Anda boleh baca buku apa saja yang lain. Anda boleh kerja sibuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam rumah tangga dan pekerjaan dalam pelayanan. Tapi jangan lupa firman Tuhan harus jadi kesukaan siang dan malam. Artinya saudara yang terkasih, tidak ada waktu untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Harusnya kalau orang yang berbahagia, saudara-saudara yang terkasih, dia renungkan firman Tuhan. Ada survei yang berkata, usia 40 tahun orang-orang di Amerika Serikat yang berhasil itu. Karena dari masa kecil mereka ikut rajin di sekolah minggu. Mereka belajar firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup mereka hidup yang berhasil. Waktu saya sekolah di Jogja, tidak banyak pendeta yang seperti dosen saya ini. Orang Manado, saudara-saudara yang terkasih, namanya Dr. Momor, saudara-saudara yang terkasih sudah almarhum. Di atas meja makannya mereka, karena saya beberapa kali diminta ke rumahnya untuk makan dengan mereka, atau makan siang atau makan malam. Dan sebelum
kita makan, saudara, selalu dibacakan ayat. Tiap orang ambil satu ayat dari atas meja itu, saudara, yang sudah ditaruh, lalu kemudian membacakan. Wah, kehidupan hamba Tuhan ini bersahaja, tapi saya lihat dia sama ibu dan hanya punya seorang anak. Sungguh hidup yang dalam kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara-saudara yang terkasih, hidupnya adalah menyukai firman Tuhan. Hidupnya adalah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya loncat ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Bukan demikian seperti apa? Seperti ayat yang pertama. Berbahagia mereka, bukan demikian. Berarti orang fasik itu yang pertama, saudara yang terkasih, mereka tidak bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka berjalan menurut orang fasik. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena kesukaannya bukan Taurat Tuhan. Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka tidak merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Sudah lihat perbedaannya? Clear, jelas, tegas, saudara-saudara yang terkasih. Orang yang berbahagia itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu orang yang bahagia. Yang tidak bahagia seperti apa? Yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya bukan Taurat Tuhan dan tidak pernah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Anda bisa melihat sekarang. Buka matamu baik-baik dan lihat sekelilingmu. Kalau ada orang, ada dua tipe orang yang saudara bisa menyimpulkan secara sederhana, saudara-saudara yang terkasih, apakah orang ini berbahagia atau tidak. Lalu dikatakan bahwa orang fasik itu tidak mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 4. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, saya dulu di kampung ibu saya di daerah Maluku Utara, di Halmahera, saudara, kita suka petik padi, dan padi itu kemudian ditumbuk, saudara yang terkasih. Setelah ditumbuk, saudara, ada penapis yang menapis, lalu kemudian yang namanya sekam itu akan dibuang. Bukan saja dibuang, kalau ada di lantai disapu, lalu dibakar. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, orang yang tidak bahagia karena berjalan menurut nasihat orang fasik, karena berdiri di jalan orang berdosa, karena duduk dalam kumpulan pencemooh, karena tidak suka Taurat Tuhan dan tidak merenungkannya, mereka hidupnya goyah, tidak berakar, tidak kuat, bahkan dibuang, saudara-saudara yang terkasih. Bukankah pandemi ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah 2 tahun ini, Bapak-bapak, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang menjadi kebingungan di antara kita. Terakhir saya mendapat WA dari seorang pendeta yang cukup punya nama. Saudara, dia bergerak dalam bidang kesehatan. Dia berkata ABCD di Singapura begini-begini pasti terjadi juga di Indonesia. Lalu saya bilang, Pak, memang sekarang ini akhirnya kita harus jaga hubungan dengan Tuhan dan jaga hati kita saja. Karena kalau dapat informasi macam-macam, ini ada salah satu contoh saja secara orang-orang medis. Waktu tentang waktu pandemi itu lagi rame-rame kan, semua orang dianjurkan untuk berjemur, betul ya, berjemur. Tapi berjemurnya kalau Anda baca baik-baik, ikuti, beberapa dokter beda-beda pendapatnya. Ada dokter yang berkata jemur yang pertama, yang paling bagus itu ketika matahari baru terbit, berjemur itu mantap. Ada orang bilang begini, enggak, jam 10 itu bagus, ya jam 10, karena jam 8 itu katanya terlalu dekat mataharinya, jam 10. Tapi ada orang bilang enggak, berjemur itu begitu Anda berjemur, nggak ada bayangan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, itu yang paling bagus katanya. Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Saya bukan orang medis, saudara-saudara yang terkasih. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Tetapi yang jelas, saudara, ketika Anda melakukan semuanya protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita, maka yang paling penting adalah jaga hubungan dengan Tuhan dan jaga hati kita. Dari mana, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melakukan itu? Atau bagaimana kita bisa melakukan itu? Yaitu yang tadi firman Tuhan menasihatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang berbahagia, lalu dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita jadi sedikit pintar ini menghadapi orang-orang atau orang-orang di bidang hukum itu, saudara-saudara, kalau bicara jaksa itu adalah penuntut, ya penuntut dari yang dikasih oleh negara untuk dia menuntut sesuatu. Jadi harus clear. Lalu kemudian saudara-saudara berdebat dengan pengacara,
atau orang yang membela seseorang yang dituntut oleh jaksa itu. Tapi yang menentukan, yang memutuskan itu adalah hakim, saudara-saudara yang terkasih. Itu adalah hakim. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Kenapa? Allah tidak mengenal mereka. Saudara dan saya, saudara dalam penghakiman, yang jadi pengacara, dengar baik-baik. Yang jadi pengacara, advokatnya adalah Yesus Tuhan. Dia jadi pengacara bagi setiap orang. Ketika Ricky, saudara-saudara yang terkasih, ada dalam pengadilan, maka pengadilan akhir, Yesus berkata, saya sudah tebus Ricky dengan darahku sendiri, dan saya menyucikan dia tiap-tiap hari. Saya memberkati dia, dan itu memuaskan hati Allah Bapa di surga. Haleluya, saudara yang terkasih. Karena itu, saudara, percakapan yang paling menarik ketika dalam Yohanes pasal 3 Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, engkau pasti born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Sebab saudara begitu mengenal Tuhan, hidup kita dirubah. Saya tidak tahu, setiap orang pasti punya kesaksian kapan dia dilayani dan buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi saat itulah adalah memulai sebuah kehidupan yang real, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang nyata, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebelum saya pelayanan anak pelektoran anak preman di daerah Blok M, saya dulu pernah pelayanan di daerah Depok. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya suruh berdoa, mereka doanya perlahan sekali, saudara. Kalau setelah ibadah lalu saya tanya, Nyong, adik, kenapa doanya perlahan sekali? Kamu kalau tagih utang, ketok meja, pukul, tendang pintu orang, ya bisa kencang begitu suaranya. Bapak, kita ini kan orang berdosa, Pak. Tuhan suci. Takut kita kalau mau ngomong kencang-kencang. Menurut saya anak-anak seperti gini nggak jauh lagi dari surga. Bukan masuk surga ya, nggak jauh lagi dari surga. Karena dia tahu bahwa dia berdosa, saudara. Dia sadar, saudara-saudara yang terkasih, dia berdosa. Nggak tahan kalau ada ibadah itu, pengen buru-buru mau pulang aja, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Nggak tahan. Dengar lagu rohani, dengar doa, dengar dosa diungkapkan oleh hamba Tuhan. Kesalahan mereka seperti ditelanjangi, nggak tahan. Makanya saudara, saya sering kali berkata bahwa memang orang-orang atau Alkitab ini berkata bahwa nggak tahan dalam kumpulan orang benar. Itu para pendosa. Nggak tahan ikut ibadah. Nggak tahan karena mereka berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga mereka nggak mau hadir atau nggak mau lama-lama. Jadi siang hari ini, orang-orang yang tidak ikut ibadah, mereka adalah orang-orang yang berhalangan untuk hadir, saudara-saudara yang terkasih. Jangan kejebak sama saya, saudara. Mereka berhalangan untuk hadir. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara ini yang dikatakan. Nah, bagaimana orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penjemo, yang kesukaannya Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Apa akibatnya? Ayat yang ketiga. Ini yang saya bilang berdampak. Jadi berbahagia, tidak untuk sendiri, tapi punya dampak. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya baru pulang dengan istri saya dari Purwakarta, saudara-saudara yang terkasih, 2 minggu lalu. Dan kami melihat di kiri kanan para petani sedang menanam, saudara. Subur sekali tanamannya. Tanaman itu disiram, saudara-saudara yang terkasih, dengan air. Saudara, di mana ada banyak air, maka saudara-saudara yang terkasih, tanaman-tanaman itu akan subur. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, hidup anak-anak Tuhan itu hidup yang subur, saudara-saudara yang terkasih, hidup yang tidak loyo, hidup yang kuat, hidup yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Lalu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Luar biasa, saudara. Tuhan taruh di tengah-tengah kita di dunia ini. Apakah di kantor, di gereja, di lingkungan tempat tinggal kita. Tuhan mau supaya kita hidup
menyaksikan itu. Saudara-saudara yang terkasih, menghasilkan buahnya dan yang tidak layu daunnya. Sudah menghasilkan buah, tapi daunnya juga tidak layu. Saya jurusan IPA jadi belajar biologi, saudara yang terkasih. Walaupun pelajaran IPA nilai saya pas-pasan, saudara yang terkasih, tetapi ada satu istilah namanya fotosintesis. Saudara, daun itu istilahnya dia memasak. Jadi kalau daun itu subur, saudara, dia bisa memasak baik, buahnya juga banyak. Dan setiap orang yang menanam pohon, pasti yang ditunggu, saudara-saudara yang terkasih, pertama, pohon itu mulai dia keluar, lalu dia mulai berdaun. Dan daun itu kemudian, saudara-saudara yang terkasih, makin besar, dan dia subur. Wah, bilang ini pasti ada buah. Dan selalu yang ditunggu adalah buahnya, bukan? Anda tidak puas hanya melihat pohonmu berdaun, lalu Anda bilang, puji Tuhan dia sudah berdaun. Saudara, yang ditunggu itu seperti mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Ada buahnya enggak? Karena itu yang akan dinikmati. Teman-teman, apakah buah kebenaran dalam hidup kita dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu pertanyaan yang mesti kita jawab. Dan itu koreksi serius yang mesti kita lihat terus supaya hidup kita bisa jadi dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Wah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah menghasilkan buahnya, anak-anak Tuhan itu sudah menghasilkan buah pada musimnya, tetapi daunnya tidak layu-layu, artinya produksi terus, produksi terus, produksi terus, produksi terus, produksi terus, tidak ada kata layu. Boleh pensiun dalam pekerjaan, boleh berhenti dalam status apa saja, saudara yang terkasih, tapi produksi kebenaran itu akan dinikmati terus oleh orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Yang memberikan pupuk itu adalah Tuhan. Dan sorga tidak pernah kekurangan cara. Bahkan orang yang terbaring di rumah sakit atau dalam kepayahan pun, dia tetap menjadi berkat. Ayat ketiga bagian terakhir berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saya berdoa, saudara, saya dorong kita semua, supaya hidup kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus berbuah, terus dinikmati orang-orang di sekitar kita, terus punya dampak sebagai anak-anak Tuhan. Bukan saja bicara, tapi kita buktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dinikmati oleh orang-orang, dan orang-orang di sekitar kita. Mereka juga boleh bahagia dan berdampak. Ini yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan, dari hidup kita mempengaruhi orang lain, lalu mempengaruhi orang lain lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu kami mempercakapkan tentang dua orang anak, saudara yang terkasih, yang anak kecil yang susah sekali diatur. Lalu dalam percakapan itu akhirnya kita menyimpulkan, coba lihat orang tuanya. Nah, anaknya itu suka teriak-teriak, saudara yang terkasih. Pokoknya nggak tertib hidupnya. Lalu lihat orang tua, ternyata demikian, saudara. Karena ibunya suka teriak-teriak sama sang suaminya. Anak-anak suka lihat itu. Anak-anak adalah peniru yang ulu. Saya yakin dan percaya kalau hidupmu dan hidupku, hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Ada hikmat di sana. Ada kelengkapan-kelengkapan sorgawi yang Tuhan beri. Saya percaya itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa supaya kita terus, saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam bahagia. Jangan lupa berbahagia. Dan Alkitab mencontohkan atau memberikan jalan. Tidak ada cara lain kecuali kita dekat dengan Tuhan. Yesus dalam puncak penderitaannya, dia tetap tenang di atas kayu salib. Kenapa, saudara yang terkasih? Dia lepaskan semua haknya, saudara-saudara yang terkasih. Dan dia memikul semua dosa di dalam dunia ini. Dan kemudian dia berkata, perkataan yang terakhir, sudah selesai. Dia Bapa ke dalam tangan, serahkan nyawa. Saudara, mati dengan sebuah ketenangan. Karena saudara-saudara yang terkasih, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah ini, saudara-saudara yang terkasih, saya dengan beberapa teman, kami akan kunjungi satu anak teman sekolah SMA. Saudara yang terkasih, dia sebenarnya anak-anaknya tidak mau terima lagi. Karena katanya dia pernah menyakiti hati anak-anak. Dan hari ini kita baru mau ke rumahnya. Rumahnya katanya juga tidak layak, saudara-saudara, untuk dihuni. Tapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, satu hal yang paling menjadi dasar adalah kalau saling menyakiti satu dengan yang lain, yang timbul adalah rasa dendam. Hari ini teman-teman minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan, mengadakan pemulihan antara orang tua dan anak-anak. Dan saya sangat
bersuka cita. Saya sangat bangga dengan Bapak kita. Karena kapan saja kita datang kepada dia untuk memulihkan hubungan kita, dia tetap berkata, mari anak. Saudara-saudara yang terkasih, pintu anugerah itu Tuhan yang buka. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menutupnya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangun terus hidup kita di atas kebenaran. Dan jangan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang di luar nasihat dari firman Tuhan. Tidak menjadi pencaci, pemaki, saudara-saudara yang terkasih, pencela, tapi jadi orang yang membawa damai. Karena kita diikuti oleh kebenaran firman Tuhan. Berbahagia, berdampaklah bagi orang-orang di sekitar. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikanmu, kasihmu Tuhan Yesus, karena anugerahmu, berkatmu. Kami tahu firmanmu adalah buku yang luar biasa. Sama seperti hambamu Martin Luther pernah berkata bahwa Alkitab adalah bagaikan pohon yang setiap rantingnya saya sudah pernah goncang, dan setiap kali saya goncang rantingnya buah yang jatuh selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Hamba berdoa Tuhan memberkati sahabat-sahabatku PD Batavia. Tuhan tolong mereka, kesetiaan mereka. Walaupun sekarang belum online, belum onsite, masih online. Hamba berdoa tetap tidak mengurangi sukacita, semangat mereka